Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan membuka warung payung. Dia membawa sejumlah payung yang dihias dengan warna-warna cerah dan corak yang menarik. Abu Nawas menempatkan payung-payung itu di pinggir jalan yang sering dilalui oleh orang banyak. Warga kota yang melewati warung Abu Nawas tertarik dengan koleksi payungnya yang unik-unik. Beberapa dari mereka berhenti untuk melihat dan membeli payung sebagai pelengkap perlindungan mereka dari terik matahari atau hujan yang tiba-tiba. Namun, tak lama setelah membuka warung, sekelompok perampok muncul di tengah jalan. Mereka tampaknya mencari sasaran mudah untuk dirampok. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Ada sesuatu yang bisa kami bantu?" kata salah satu perampok. Abu Nawas pun menjawab, "Hanya membuka warung payung, saudara-saudara. Kalau kalian butuh payung, aku punya banyak pilihan." "Oh, payung. Kami suka payung. Kami akan mengambilnya tanpa membayar," kata si perampok. Perampok-perampok tersebut kemudian mulai merampas payung-payung dari warung Abu Nawas. Mereka tampaknya tidak peduli dengan harga atau etika berdagang. Tunggu sebentar. Kalian tidak bisa merampas payung saya begitu saja. Harganya harus dibayar," ucap Abu Nawas. "Harganya? Kami tidak punya uang. Kami ini perampok, bukan pembeli," jawab salah satu perampok. Meskipun Abu Nawas merasa khawatir, namun berusaha tetap tenang. Ia merenung sejenak, dan kemudian tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu, saya punya tawaran untuk kalian. Setiap payung yang kalian ambil, saya beri satu petunjuk rahasia di dalamnya. Petunjuk ini akan membawa kalian ke harta karun besar," ucap Abu Nawas serius. "Petunjuk rahasia? Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya si perampok penasaran. Abu Nawas pun menjawab, "Saya yakin petunjuk ini sangat berharga. Kalian bisa menjadi kaya raya jika mengikutinya. Tapi, tentu saja saya tidak memberikan petunjuk tersebut gratis. Setiap payung yang kalian ambil, satu petunjuk rahasia kalian dapatkan." Mendengar itu, para perampok saling berbisik. "Mungkin kita bisa mendapatkan harta karun dari petunjuk ini. Ambil semua petunjuknya." Para perampok kemudian mengambil semua payung yang ada di warung Abu Nawas, dan dengan cepat mereka membuka payung demi payung untuk mencari petunjuk rahasia. Sementara Abu Nawas tertawa dalam hati sambil menyaksikan para perampok tersebut sibuk membuka payung. Meskipun payung dagangannya diacak-acak, Abu Nawas merasa puas karena telah memutar balik situasi dan membuat perampok-perampok itu berfokus pada petunjuk rahasia di dalam payung. Setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut, para perampok pergi dengan penuh semangat dan meninggalkan payung-payung milik Abu Nawas. Para perampok percaya bahwa mereka akan menemukan harta karun besar. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk berkumpul kembali dengan payung-payung dagangannya dan berpikir tentang cara-cara kreatif untuk menjalankan bisnisnya tanpa gangguan lebih lanjut. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar.
Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya, Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu. Sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat, Abu Nawas. Bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. "Untuk apa, Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya," tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas menegaskan. "Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu," balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan, Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. "Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata,
Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya. Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja, balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Cara Abu Nawas merubah rumah sempit terasa luas. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya ke kedai dan menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapi. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, aku mempunyai rumah yang sangat sempit. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan yang lainnya. Sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang tersebut, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambahi penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas.
Namun begitu, aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa, kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu, kata Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu tidak membantah. Ia langsung pergi ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang tersebut datang lagi menemui Abu Nawas. Dan ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang tersebut tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap," kata salah satu prajurit. "Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja? Kenapa disuruh menghadap lagi?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja," jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. "Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu," tutur Baginda Raja. "Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak,"
kata Baginda Raja menjelaskan. Paduka ini kan seorang raja, panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara, pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas menyarankan. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik, karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka, sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak, maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, minta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas. Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. Tuan, berilah kami sedekah, pinta Abu Nawas. Tidak ada, aku tidak punya uang receh, balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan, tanya Abu Nawas. Tidak ada, sana pergi kalian, jawab saudagar tersebut mulai emosi. Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan, balas Abu Nawas. Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku, bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan, ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana?
apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya, jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah, mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim, kata saudagar kaya itu sesenggukan. Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan, ajak saudagar kaya tersebut. Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Saat Abu Nawas sholat tidak perlu rukuk dan sujud. Baginda Raja terkejut bukan kepalang, tak kala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur dan bikin ngaco. Abu Nawas mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Jika sholat itu tidak perlu ada rukuk dan sujud. Mendengar fatwa tersebut, Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah. Sama persis dengan apa yang dilakukan setan yang menolak untuk sujud kepada Adam. Raja menganggap bahwa hukuman yang pantas bagi orang seperti itu adalah hukuman mati. Baginda kadang menyesali diri saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Selain itu, Raja juga mendengar jika Abu Nawas mengatakan dirinya suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah, begitu usul para pembantu. Baginda Raja pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran kepada Raja untuk melakukan tabayun atau konfirmasi kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Benarkah Abu Nawas, kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Baginda Raja dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas enteng dan tenang. Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Baginda Raja adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariah Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah. Saudaraku, jawab Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba dipelintir seolah-olah hamba berkata salah. Jelas Abu Nawas. Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Raja. Kini ia menjadi pesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Baginda Raja pun mengangguk-angguk membenarkan. Bagaimana soal aku yang suka fitnah, tanya Raja. Abu Nawas menjawab dengan senyum.
Kalau itu saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan itu, Baginda Raja tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab dengan memutarbalikkan berita. Diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas beserta istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku, delima merahku yang cantik, buat semua para tamu undangan dan raja terkesima." Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri. Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malamnya diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan, jadi angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga, tiba-tiba cuaca mulai berubah, dan angin mulai agak kencang bertiupnya. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya Abu Nawas, dan membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk Raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi. Raja masih terkesima dan dengan senyum kecil, Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas. Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja. "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya Raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit juga kepada Raja. Tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja, karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang raja, Abu Nawas pun pamit. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, Raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung.
karena raja ternyata menaksir istrinya, meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya, cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini. Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang buat memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum. Kemudian mempersilahkan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas. Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik, Abu Nawas pun mempersilahkan raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan. Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Siapa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua. Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum. "Raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda. Tapi rasanya ya labu juga." Mendengar itu, raja tersentak kaget dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Ayam atau telur, mana yang lebih dulu? Hari itu, Baginda Raja sangat senang melihat ayamnya yang sudah bertelur. Baginda lalu memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara kepada masyarakat. Dalam sayembara tersebut, peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang tepat. Jika tidak, seperti biasanya, maka peserta tersebut akan diberikan hukuman. Akan tetapi, jika peserta dapat memberikan jawaban yang tepat dan masuk akal, maka akan diberikan hadiah yang besar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang tidak mampu. Namun masyarakat berpikir 2 kali, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal. Sehingga pada akhirnya hanya tersisa 4 orang yang berani mengikuti sayembara. Dan tentu saja Abu Nawas termasuk salah satu di antara mereka. Adapun sayembara tersebut memiliki 2 peraturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Dan kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun tiba. Peserta pertama kemudian maju dan Baginda Raja langsung bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika begitu, siapa yang mengerami telur?" sanggah Baginda. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya. Ia langsung dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan setelah melihat peserta pertama gagal. Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. "Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama," kata peserta kedua. "Berikan alasanmu," tanya Baginda. "Jika telur lebih dulu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jawab peserta kedua.
Baginda kemudian menyanggah, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam bejantan?" Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan, tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Seperti peserta pertama, ia juga dijebloskan ke penjara. Berikutnya, naiklah peserta ketiga dan menjawab, "Ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya. Yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya, sehingga mengeluarkan ayam jantan. Kemudian setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelasnya dengan meyakinkan. Lalu Baginda memberi sanggahan, "Bagaimana jikalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya?" tanya Baginda. Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat, dan ia langsung dibawa ke penjara seperti peserta-peserta sebelumnya. Tibalah giliran peserta terakhir, dan dia tidak lain adalah Abu Nawas. Maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukai sosoknya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda kembali bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera memberi jawabannya. Yang lebih dulu adalah telur, setelah itu baru ayam, kata Abu Nawas dengan santai. "Coba berikan alasanmu," tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam." Mendengar jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja hanya bisa merenung. Sang raja ingin menyanggah Abu Nawas, tetapi ia tidak memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepundi penuh emas sebagai hadiah bagiannya. Abu Nawas dan anak nakal. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Lalu yang lebih parah lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari, si anak malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri seberang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Tanya sang raja negeri seberang. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari, balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa?
tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, dia langsung disambut hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini ketika kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang,
raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Pesan Abu Nawas kepada orang yang suka pamer harta. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas? Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini begitu masyhur di kalangan umat Islam. Meskipun tingkahnya yang nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas. Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah. Akan tetapi,
Setelah mendapat warisan, kehidupannya berubah. Bukannya semakin rajin berbagi, ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang. Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana. Sejak saat itu, banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya. Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut. Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya, ia sengaja membuat suasana menjadi meriah. Hampir setiap hari, ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta dengan jamuan makanan yang sangat banyak. Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa uang, barang mewah, dan semua hartanya telah habis. Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya. Setelah itu, ia mulai menyadari kesalahannya. Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara, maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu. Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia perbuat. Di tengah-tengah kemalangannya itu, suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat dan motivasi. Saat bertemu Abu Nawas, ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu. "Wahai Tuan Abu Nawas, kini uangku sudah habis tak tersisa, dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri. Kini apa yang harus kuperbuat?" kata pemuda itu mengeluh. "Jangan khawatir kawan, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ke depan, engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu," tutur Abu Nawas menenangkan suasana. "Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu?" tanya pemuda itu dengan girang. "Bukan begitu kawan, sepertinya engkau salah tafsir. Maksudku dalam waktu dekat ini, engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," seloroh Abu Nawas. Pelajaran untuk majikan yang jahat. Diceritakan, ada seorang majikan yang mempekerjakan orang dengan cara yang aneh. Sang majikan selalu punya syarat, jika anak buahnya keluar dari pekerjaan, maka sang pembantu itu harus menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Sebaliknya, jika majikan yang memecat, maka sang tuan juga harus menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya kepada pembantunya. Majikan tersebut memperlakukan pembantunya dengan kasar, membebani dengan pekerjaan berat dan tidak jarang melakukan kekerasan fisik. Akibatnya, sering pembantunya tidak kerasan dan mengundurkan diri. Nah, siapapun yang mengundurkan diri sudah pasti harus menepati kontrak perjanjian, yaitu menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya. Sampai suatu ketika, pengalaman dari seorang mantan pembantu dikeluhkan kepada Abu Nawas yang terkenal bijaksana dalam menyikapi persoalan. Abu Nawas bergegas pergi menyambangi sang majikan tersebut, meskipun harus melalui batas negara. Abu Nawas menyamar menjadi orang yang melamar menjadi pembantu. Seperti juga pembantu yang lain, Abu Nawas diikat dengan kontrak perjanjian yang aneh itu. Abu Nawas menyanggupi dan mulailah hari-hari bekerjanya di rumah tersebut. Berbeda dengan pembantu-pembantu sebelumnya, Abu Nawas bekerja sesuka hatinya. Tidak jarang ia bangun siang hari. Jika diminta memasak, hasilnya selalu berantakan, gosong, dan terbakar. Begitu juga dengan membersihkan rumah, bukannya tambah indah, malah jadi kacau balau. Abu Nawas juga sering menolak yang diperintahkan oleh majikan, membangkang dengan terang-terangan. Karena sudah pusing dengan pembantu barunya, maka majikan memutuskan untuk memecat Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas meminta keadilan dengan mengingatkan pada perjanjian kontrak. Karena majikan tetap berkuasa, maka ia mengingkari janjinya. Ia tidak mau menyerahkan sepotong daging dari tubuhnya.
Abu Nawas menerima keberatan sang majikan. Akan tetapi, sebagai gantinya, Abu Nawas cuma meminta sebuah paku yang menancap di tembok rumah majikan. Abu Nawas punya hak apapun atas paku yang menancap di tembok ruang tamu tersebut. Karena dianggap permintaan yang sepele, maka majikan menyanggupinya. Abu Nawas pun segera disuruh pergi. Abu Nawas pergi meninggalkan rumah sang majikan. Namun selang beberapa hari, ia datang lagi. Abu Nawas datang dengan membawa seekor bangkai tikus. Abu Nawas menanyakan kabar paku miliknya di tembok rumah majikan. "Itu paku milikmu, aku tidak akan mengotak-atiknya," kata majikan itu. "Aku masih punya hak atas paku itu kan tuan?" tanya Abu Nawas. Majikan mengangguk dengan pasti. Setelah itu, Abu Nawas langsung mendekati paku itu dan mencantolkan bangkai tikus di paku itu. Tentu saja majikan kebingungan, karena seluruh ruang tamu bahkan sampai ke ruang-ruang yang lain menjadi bau bangkai. Sementara sang majikan merasa bingung, Abu Nawas pergi meninggalkannya.